Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak warga GKJW Jemaat Ampel Gading dimanapun berada, selamat pagi, salam sejahtera, berkat dan kemurahan Tuhan senantiasa diberikan kepada kita semua. Hari ini Minggu tanggal 19 Juli 2020, kita warga GKJW masih melaksanakan bulan keluarga. Kiranya kita semua dimampukan untuk kembali membangun kehidupan keluarga yang penuh kasih dan berdasarkan pada firman Tuhan. Untuk pelayanan hari ini, Bapak Pendeta Edi Cahya Widodo Suryo SSI. Sebelum ibadah kita mulai, ada berita jemaat yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, warga jemaat perlu bersabar untuk masa persiapan ibadah offline minggu pertama bulan Agustus 2020. Yang kedua, Minggu tanggal 19 Juli 2020 adalah Minggu Pekan Wanita. Mengajak semua wanita GKJW untuk menjadi wanita yang tangguh. Selanjutnya, mari kita mengawali ibadah kita dengan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama dan yang kedua. Allah Bapa Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dimohon berdiri. Dimuliakanlah namamu, Allah Bapa Tuhan. Dimuliakanlah namamu, langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Selamat pagi keluarga-keluarga milik Tuhan dimanapun berada. Mari kita bersama menyerahkan ibadah pada pagi hari ini kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita masing-masing dan hendaknya dalam hati kita mengaku yang demikian. Ibadah hari ini dalam rangka Pekan Wanita, kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk semuanya. Mari bersama kita mendengarkan sabda Allah yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini. Kita buka dari Ibrani pasal yang keempat, ayat 15. Ibrani 4
ayat yang ke-15. Demikian sabda Tuhan untuk kita semuanya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari kita sambut sabda Allah ini dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 242 bait 1 dan 2, Seindah Siang Disinari Terang. Disinari terang cara Tuhan mengasihiku, seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku, seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap beserta dalam pengharapanku, hidupku tenteram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Mari kita bersama-sama mohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini, pagi hari ini, kami dapat berhimpun bersama dengan keluarga kami masing-masing dalam ibadah minggu yang penuh dengan keteduhan ini. Bapa, kami mengucap syukur atas seluruh pemeliharaan Tuhan kepada kami, kepada keluarga kami sampai hari ini. Sehingga hari-hari yang kami lewati, kami boleh tetap merasakan dan menikmati berkat pemberian Tuhan yang mencukupkan akan kebutuhan kami. Namun demikian ya Allah, kami menyerahkan pula seluruh kelemahan dan dosa-dosa kami kepada Tuhan, karena kami tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa yang kami perbuat setiap saat.
semuanya telah menghalangi kami untuk merasakan sukacita yang sempurna yang dari Tuhan. Sehingga kami mohon pengampunan di hadapan-Mu, dan biarlah kami boleh tetap menikmati hidup yang mendatangkan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Bapa, terima kasih, tidak ada sukacita yang lebih besar, melebihi sukacita menjadi orang-orang yang menerima pengampunan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati seutuhnya ibadah kami pada pagi hari ini hingga usai nanti, dan kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 26 menyempurnakan ungkapan pengampunan kita kepada Tuhan. Kidung Jemaat 26 ayat 1 dan 2, mampirlah dengar doaku, kita pujikan bersama. Dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dimohon semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita akan mendengarkan berita anugerah yang pada hari ini terambil dari Mazmur 116 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Dan alangkah baiknya kalau kita baca bersama-sama, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, Mazmur 116 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Bagi yang sudah menemukan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara, seperti yang tertulis dalam Mazmur 116 ini,
pengakuan akan kelemahan kita melahirkan kekuatan dalam diri kita. Kekuatan yang bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Allah kita. Oleh karena itu, dalam setiap keadaan dan kondisi kehidupan kita, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah bersikap tenang. Karena Tuhan yang memelihara jiwa kita, Tuhan akan memberikan pemeliharaan kepada kita, bukti kesetiaan dan kebaikan Tuhan yang selalu diberikan atas orang-orang yang dikasihinya. Masih dengan bangkit berdiri, mari kita akan memuji Tuhan kembali. Kidung Jemaat 52, bait 1 dan 2, sekaligus untuk kita menyiapkan diri masuk dalam perenungan firman Tuhan, Sabda Tuhan Allah. Kita pujikan bersama. Silakan duduk semuanya. Mari bersama kita menyiapkan diri kita untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. Bacaan pada hari ini terambil dari Matius, Injil Matius, pasal yang ke-13, ayat 24 sampai 30, nanti disambung ayat 36 sampai 43, yang akan dibacakan oleh anggota majelis di jemaat. Disilahkan. Warga jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Perkenankanlah kami kembali datang menghampiri kekudusan-Mu, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah pemangku dan pemilik kehidupan kami, Allah yang senantiasa memberi cinta kasih sempurna bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan,
karena begitu besarnya kasih-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, yang senantiasa mengalir dan tiada pernah berhenti. Kasih setia Tuhan atas setiap kami yang percaya dan senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, jika pada saat pagi hari ini, oleh karena kasih-Mu pula, Engkau perkenankan kami untuk kembali mendengar sapaan, teguran, dan memperoleh hikmat yang benar melalui ajaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon Engkau sucikan ruang hati kami, dan dari setiap hati kami Engkau singkirkan roh-roh kegelapan yang ingin mengganggu kami di dalam kami menerima kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Engkau perkenankan kami semuanya untuk boleh mengerti, memahami, terlebih melakukan apa yang menjadi maksud kehendak-Mu melalui perenungan firman-Mu pada saat pagi hari ini, sehingga nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan disampaikannya senantiasa seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, disambung dengan ayat 36 sampai dengan 43. Matius 13 ayat yang ke-24 sampai dengan 30 dengan judul perikop, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Disambung Matius 13 ayat 36 sampai dengan 43 dengan judul perikop, penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya,
Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan mendasari kehidupan kita dalam satu pekan ke depan. Kiranya yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya, dan tetap diharapkan semangat hidup, menjaga tetap hidup sehat, dan terus sabar dalam melewati dan menjalani hari-hari yang saat ini perlu menjaga diri sedemikian rupa. Ya, dimanapun panjenengan berada, kiranya semuanya dalam keadaan sehat. Pun jikalau ada yang diantaranya dalam keadaan sakit, tetap berdoa memohon penyertaan Tuhan, kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan, seiring juga dengan doa-doa yang kami naikkan, yang kita naikkan satu sama lain untuk saling menguatkan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini seperti yang diwartakan di awal ibadah tadi, bahwa pada hari ini Minggu tanggal 19 Juli 2020, kita bersama-sama sedang menghayati Minggu Pekan Wanita. Ya, Minggu Pekan Wanita. Dalam judul perenungan kita yang sudah disiapkan oleh Dewan Pembinaan Teologi Masjid Agung dengan tema Allah turut bekerja menolong para wanita menjadi alatnya. Allah turut bekerja menolong para wanita menjadi alatnya. Baiklah Bapak Ibu, kita mencoba untuk mencermati atau melihat hal-hal yang seringkali terjadi dalam keseharian kita. Saya mulai dengan sesuatu yang masih seringkali membuat kita tertipu dengan penampilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang Bapak Ibu nampak sama, tetapi kita pernah tertipu. Ya, artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering bertemu dengan produk-produk yang asli tapi palsu, ya, atau produk-produk aspal. Bapak Ibu kalau ingin menghendaki memiliki barang-barang atau sesuatu yang asli, tentu harus melihat dengan cermat, dengan teliti, supaya kita akhirnya tidak tertipu dengan apa yang nampak oleh mata. Dan saya yakin bahwa kita semua ingin memiliki sesuatu yang asli, karena yang asli itu akan menunjukkan sesuatu yang memiliki kualitas, sesuatu yang baik, sesuatu yang utama, sesuatu yang tidak palsu, yang tidak ditutup-tutupi. Nah, ambil contoh saja Bapak Ibu. Kalau kita masuk dalam apa yang menjadi kebiasaan para wanita, ya, para ibu katakanlah, kalau membeli produk rumah tangga, merek-merek alat-alat rumah tangga pengen yang asli, ya. Membeli alat-alat kosmetik pengen membeli yang asli, ya. Kemudian membeli aksesoris, membeli sesuatu yang diinginkan adalah yang asli. Bagaimana perasaan panjenengan para ibu ketika kemudian berharap membeli produk yang asli, kemudian yang didapatkan adalah produk yang palsu? Kecewa apa tidak? Pasti kecewa, ya. Bukan hanya para wanita, para ibu, tetapi semua orang ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai yang diharapkan, maka mereka akan kecewa. Nah, disinilah saudara, kita diajak bersama-sama dengan bacaan firman Tuhan yang pada hari ini menjadi gambaran dari bagian pengajaran Tuhan Yesus tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Kita melanjutkan lagi tentang firman Tuhan yang
berbicara tentang perumpamaan. Nah, saudara-saudara, bagaimana ketika Tuhan Yesus mengangkat sekali lagi untuk kesekian kalinya tentang sesuatu yang penting, hal kerajaan surga, hal yang utama, hal yang menjadi tujuan hidup bagi semua orang. Mengangkat dari media, sarana, gambaran dalam kehidupan keseharian kita. Atau di dalam masyarakat yang pada saat itu ada di dalam lingkungan dunia pertanian, ya, yang pada saat itu diangkat oleh Tuhan Yesus. Nah, nampaknya saudara ini menarik untuk kita, karena kita pun juga sedang berupaya untuk melakukan hal-hal dalam hidup ini yang utama, yang terkait dengan kerajaan surga. Dan inilah yang perlu kita renungkan bersama, supaya kita tidak keliru untuk mendapatkan dan melakukan yang asli, tetapi kita terjerumus atau tersesat kepada sesuatu yang palsu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu tentu di daerah Galilea itu juga dekat dengan wilayah-wilayah yang bisa diangkat oleh Tuhan menjadi sebuah perumpamaan yang mendukung bagi pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan surga. Apakah itu? Kalau minggu yang lalu kita juga belajar tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Sekarang Tuhan juga mengangkat perumpamaan tentang lalang di antara gandum, dunia pertanian. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus mengangkat perumpamaan ini, kita diajak untuk membandingkan antara dua jenis tanaman yang sama-sama dapat hidup, dapat tumbuh ketika itu ditanam, ketika itu ditaburkan benihnya, yaitu tanaman gandum dan tanaman ilalang. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus mengangkat perumpamaan tentang dua jenis tanaman ini, nampaknya dua jenis tanaman ini tumbuh dengan kondisi dan modal yang hampir sama, hampir mirip. Ya, kalau Bapak Ibu menanam tanaman, ya, di situ ada tanaman pengganggu yang hampir mirip, padi dengan rumput, jagung dengan ilalang hampir sama ketika baru tumbuh. Nah, pada saat tanaman ini baru muncul, saudara, kita sulit membedakan mana yang asli tanaman gandum dan mana yang ilalang. Ya. Tapi ketika gandum ini mulai memunculkan bulirnya atau tangkai buah, maka disitulah seorang petani baru bisa melihat perbedaan dengan tanaman ilalang. Ya, tanaman ilalang. Nah, saudara, ketika didapati bahwa tanaman gandum itu bertumbuh bersama dengan ilalang, maka tentu para pekerja ini akan bingung untuk mencoba untuk apa? Mencabut tanaman rumput atau ilalang. Ya, di dalam bacaan ini dikatakan para hamba dari tuan pemilik tanah itu minta izin untuk mencabut tanaman ilalang. Tetapi tuan pemilik dari tanah itu berkata, jangan dicabut. Mengapa, saudara? Kalau Bapak Ibu ada tanaman jagung, kemudian ada ilalang, tentu kita akan dengan mudah akan mencabut. Tapi Tuhan di sini melarang untuk mencabut tanaman ilalang itu. Mengapa? Karena ternyata dalam pertumbuhannya tanaman ilalang ini tidak hanya muncul bersama-sama dengan tanaman gandum, tetapi di dalam tanah akar dari ilalang itu bisa tumbuh
berdekatan dengan akar dari tanaman gandum. Ya, jadi ketika ilalang, tanaman ilalang itu dicabut, bisa jadi maka tanaman gandum itu akan bisa tercabut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tuan dari pemilik tanah ini mengatakan, ya, tidak boleh mencabut tanaman ilalang itu supaya tidak mengganggu tanaman gandum, tetapi membiarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Dan pada saat waktu menuai tiba, maka gandum dan ilalang akan dicabut bersama-sama, dan disitulah kemudian ilalang akan dibakar. Saudara-saudara, perumpamaan ini akan dengan mudah sebenarnya kita tangkap melalui bacaan firman Tuhan ini. Kita bisa melihat apa maksud Tuhan ketika menggunakan perumpamaan ini. Tentu ketika Tuhan mengangkat perumpamaan ini ingin menunjukkan kepada kita, ingin menunjukkan kepada para murid, kepada masyarakat, pada pendengar pada saat itu, supaya mereka dapat menjalani hidup dengan mengambil peran sebagai yang utama, ya, seperti tanaman gandum. Kalau petani menanam tanaman gandum dan ilalang, yang utama adalah tanaman gandum. Oleh karena itu, ketika hidup ini harus berdampingan dengan sesuatu yang jahat, yang tidak baik, maka yang baik harus menjadi yang utama. Saudara, seperti halnya ketika kita hidup bersama-sama pada saat ini, tentu kita dibimbing, diarahkan untuk melakukan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi setiap upaya kita yang baik, kehidupan kita yang baik, hampir selalu kita dihimpit, hampir selalu kita dibarengi dengan sesuatu yang jahat, dengan sesuatu yang tidak baik. Ketika kita ingin menjadi orang yang dapat menjadi berkat, kita selalu diberhadapkan dengan berbagai macam kesulitan. Kita ingin hidup sehat, kita selalu terancam dengan sakit penyakit. Kita ingin menjadi orang yang jujur, selalu kita dihimpit dengan sesuatu yang dapat memancing kita atau mengiming-imingi kita supaya kita menjadi orang yang tidak baik. Nah, saudara-saudara, hampir selalu begitu. Seperti yang ada dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dan orang banyak pada saat itu. Seperti halnya gandum yang tumbuh, ternyata di situ juga ada ilalang yang tumbuh bersama-sama. Tetapi kita tetap harus dapat menguasai diri, karena untuk mencapai pada waktu Tuhan menuai, maka kerajaan Allah itu akan dinyatakan. Kerajaan Allah berbicara tentang masa depan. Kerajaan Allah berbicara tentang waktu yang nantinya akan kita tuai, kita dapatkan. Ada sebuah pertanyaan seperti demikian, saudara. Mengapa Tuhan, ketika saya ingin menjadi orang baik, tetapi di situ ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak halangan? Mengapa ketika saya ingin menjadi orang yang jujur, di situ ada banyak sekali pengaruh yang negatif dalam kehidupan kita? Ternyata, saudara, Tuhan mengetahui untuk memurnikan seluruh sikap, tindakan, dan perilaku orang-orang yang pantas mendapatkan kerajaan surga, mendapatkan berkat. Mereka harus melewati setiap kesulitan itu, dan mereka pasti akan mampu memikul setiap beban dan tanggung jawab itu. Contoh saja dalam sebuah ilustrasi demikian. Bapak Ibu, atau mungkin anak-anak, pernah menancapkan paku di tembok atau di kayu dengan alat palu atau yang lainnya? Semuanya pernah pasti. Baik ibu-ibu, bapak-bapak maupun anak-anak pernah menancapkan sesuatu di tembok atau di tanah atau di kayu. Kalau paku itu kita pukul dengan palu, itu sudah meleot, bengkok,
Kira-kira Bapak Ibu akan melanjutkan memukul paku itu apa tidak? Tidak kan? Berusaha meluruskan. Kalau dipukul lagi bengkok, tidak akan dipakai. Tetapi ketika paku itu kita tancapkan dengan kita pukul keras dan itu tetap lurus, maka akan terus kita pukul sampai menancap, kuat. Demikian juga dengan kehidupan kita, orang-orang percaya. Ketika mereka terus fokus dalam kehidupan yang akan menuju kepada sasaran yang disebut dengan kerajaan surga, kehidupan yang akan mendatangkan berkat, maka mereka harus melewati hantaman-hantaman kehidupan. Mereka harus berulang-ulang dibentuk, mereka harus berulang-ulang ditimpa oleh berbagai hantaman. Tetapi yakin, Tuhan akan memampukan dan Tuhan akan terus menjaga dan memberi kekuatan, ketahanan, kekuatan dalam dirinya untuk sampai kepada tujuan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terus perlu kita waspadai dalam kehidupan saat ini? Perumpamaan lalang di antara gandum menunjukkan tentang isyarat kepada kita, gambaran kepada kita tentang hidup. Supaya kita mewaspadai hidup kita yang tidak pernah jauh dan lepas dari tantangan, halangan. Ilalang adalah alang-alang, dari halangan. Tidak lepas dari kejahatan, tidak lepas dari ancaman setiap perbuatan jahat. Kita perlu waspada dan menanamkan di dalam diri kita serta orang-orang yang kita kasihi untuk berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita. Bahkan menanamkan nilai-nilai keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan disinilah saudara, peran keluarga kita sebagai komunitas terkecil dari masyarakat. Tidak lepas dari itu, di samping peran orang-orang yang ada dalam keluarga itu, para wanita di dalam keluarga memiliki peran yang besar untuk melakukan tugas pendampingan kepada anak-anak, bimbingan kepada anak-anak, di samping teman hidup bagi seorang suami, seorang istri atau seorang wanita akan berpengaruh besar menjadi penentu di dalam perjalanan keluarga itu, menjamin keluarga itu mendapatkan didikan iman yang akan mengakar dan kuat ketika keluarga itu terus dihantam oleh berbagai macam godaan dan pergumulan. Kita semua percaya, saudara, bahwa peran seorang wanita akan begitu besar artinya ketika mereka mampu menanamkan nilai-nilai iman yang akan membuat keluarga ini semakin hari semakin menjadi contoh bahwa berkat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keluarga. Ada banyak cerita di dalam Alkitab, tokoh-tokoh wanita di dalam Alkitab, wanita-wanita tangguh yang turut berperan dalam sejarah keselamatan manusia. Anak-anak bisa melihat, bisa belajar dari para tokoh Alkitab yang memiliki peran yang begitu besar. Dan saat ini pun di tengah-tengah mungkin ada perasaan kelemahan, perasaan lemah dari para wanita, tetapi ada kekuatan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan bahwa seorang wanita mampu mengambil bagian untuk keluarga ini hidup menjadi berkat dan menanamkan nilai-nilai iman yang akan mengakar kuat dalam kehidupan keluarga. Sehingga melalui peran para wanita, keluarga-keluarga Kristen dimanapun akan semakin menjadi berkat dan mampu menyatakan hal-hal yang besar yang menjadi teladan bagi banyak orang. Pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengucapkan selamat kepada para wanita dalam Pekan Wanita pada saat ini. Teruslah berkarya dan teruslah menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari dimanapun panjenengan berada. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita.
Mari bersama kita menyambut firman Tuhan tadi dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 288, bait 1 dan 2, inilah rumah kami. Kita pujikan bersama-sama. Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Ayah dan ibu contohnya, semua anak-anak itu teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Dimohon semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita akan memperbarui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat semuanya. Kita akan satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur atas berkat firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Mampukan kami ya Allah untuk mengambil peran sekecil apapun dalam keluarga kami. Lebih-lebih sebagai gereja Tuhan, kami mampu untuk mewujudkan berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kami, supaya kerajaan surga yang Tuhan telah gambarkan melalui perumpamaan lalang di antara gandum, kami tetap mampu untuk berhati-hati mewaspadai setiap perjalanan hidup yang tidak pernah lepas dari godaan dan rintangan. Namun kami tetap dapat mengatasi semuanya itu karena kami percaya Tuhan beserta. Jadikan kami masing-masing untuk menjadi berarti bagi orang lain, lebih-lebih keluarga kami, supaya kami dapat menumbuhkan nilai-nilai iman yang dapat kami awali melalui keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, kami juga memohon
campur tangan Tuhan untuk kami terus dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan ibadah kami seperti yang telah kami jalani meskipun dengan segala keterbatasan. Dan pada saat ini kami sedang mempersiapkan diri untuk memulai kegiatan ibadah kami yang nantinya akan kami tata dan kami persiapkan mulai awal bulan Agustus untuk kami beribadah di dalam gedung gereja ini. Tetapi tentu dengan antisipasi diri yang ketat supaya kami mampu untuk terus menjaga akan keselamatan, kesehatan kami seperti yang telah Tuhan nyatakan kepada kami semua untuk berhati-hati atas segala ancaman yang ada pada saat ini. Bahwa berkatilah seluruh persiapan yang kami lakukan. Kami juga berdoa jikalau di antara saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, apapun keluhan mereka, kelemahan mereka, Engkau Allah kami yang maha penyembuh, Engkau yang punya kekuatan untuk memberikan berkat bagi kami semua yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan saudara kami dapat sembuh dari setiap kondisi dan sakitnya. Bapak, kami juga berdoa terus untuk anak-anak kami yang sampai hari ini terus dapat mengikuti kegiatan aktivitas mereka, baik yang studi, yang bekerja, yang mencari peluang bekerja, yang mencari pasangan hidup, Tuhan tidak meninggalkan. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang juga masih disibukkan di dalam menyikapi penularan penyakit COVID-19 atau virus COVID-19 ini. Tuhan kiranya menuntun dan memberkati bangsa kami melalui seluruh petugas-petugas yang bekerja dengan setia. Tuhan memberkati mereka dan menjauhkan dari ancaman penularan. Kami juga mohon, ya Allah, apa yang saat ini sedang kami lakukan dalam segala keterbatasan kami, Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kami, dan kami perlu terus memiliki kesabaran hati untuk melakukan aktivitas kami dengan seluruh antisipasi diri, supaya kami pun juga tidak jatuh di dalam godaan ancaman sakit penyakit itu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa syafaat ini dengan penuh percaya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menyiapkan persembahan yang sudah kita siapkan yang akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Silakan. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Namun terlebih dahulu kita dasari dari firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Pengumpulan persembahan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 403, Hujan berkat kan tercurah. Kita pujikan ayat 1 dan 2. Hujan berkat kan tercurah, itulah janjiku Tuhan. Hidup segar dari surga dan diberi penebus.
tercurah penuh. Hujan berkat dan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa bersama. Kembali ya Tuhan, kami menghadap tahta kemuliaan-Mu, mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat Tuhan yang senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengumpulkan persembahan kami yang kami ambil dari sebagian berkat yang sudah Tuhan limpahkan ke dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan mau menerima, terlebih-lebih Tuhan mau menyucikan sehingga persembahan kami boleh berguna bagi pelayanan gereja kami, Gereja Kristen Jawiwetan Ampel Gading. Tuhan, kami menyerahkan persembahan hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak, dimohon semuanya bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah pagi ini dengan pujian Kidung Jemaat 416. Kita pujikan bait yang pertama saja, Tersembunyi Ujung Jalan. Keluarga-keluarga milik Tuhan, undurlah dari ibadah pagi ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus akan menyertai dan berkati saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian.
pujian, moga syukur dan segala kemuliaan